Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah sekte yang dikenal dengan nama Saksi Yehova. Saksi Yehova. Jadi di dalam bahasa Inggris, selain dikenal dengan istilah Jehovah Witnesses, kelompok ini kerap kali juga dikenal dengan nama The Watchtower Bible and Tract Society. Jadi ini di dalam bahasa Inggris, ya, ada nama lain untuk Saksi Yehova. Di dalam bahasa Indonesia, selain digunakan nama Saksi Yehova atau Saksi Yehua, mereka juga menggunakan nama Menara Pengawal. Gitu. Jadi kalau saudara ketemu majalah yang namanya Menara Pengawal, majalah tersebut berasal dari Saksi Yehova. Oke, jadi pada malam ini kita akan belajar bersama-sama mengenai 4 hal dari Saksi Yehova ini. Kita akan belajar sejarahnya, dari mana mereka berasal. Kemudian doktrin atau keyakinan-keyakinan apa yang mereka percayai. Dan kemudian yang ketiga adalah praktek-praktek kehidupan yang mereka jalani itu seperti apa, dan kemudian proses rekrutmen dari orang biasa sampai menjadi anggota itu bagaimana. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami bersama-sama. Jadi 4 hal ini akan kita pelajari pada malam ini. Oke, mari kita lihat hal yang pertama. Kita akan melihat mengenai sejarah lebih dulu. Nah, sejarah dari Saksi Yehova ini dimulai dari seorang yang bernama Charles Tate Russell. Dari Saksi Yehova ini dimulai dari seorang yang namanya Charles Tate Russell. Jadi dia merintis Saksi Yehova ini. Pertama-tama dia menerbitkan sebuah publikasi dengan nama Watchtower. Publikasi ini bisa semacam traktat, bisa semacam majalah. Nah, Russell menerbitkan publikasinya dengan judul Watchtower. Sampai hari ini pun masih dipakai Watchtower itu. Majalah Menara Pengawal itu masih dipakai, dan hal yang luar biasa adalah kalau Anda pernah menerima majalah Menara Pengawal ini grafisnya bagus sekali, gambar-gambarnya bagus sekali. Nah, anak-anak yang suka dengan komik pasti tertarik untuk melihat gambar-gambar yang bagus sekali. Nah, itu. Kemudian kita lihat Russell untuk meninggal tahun 1916. Jadi 1879 dia mulai mencoba untuk menyebarluaskan ajaran Saksi Yehova dengan menerbitkan publikasi 1879. Tapi pada tahun 1916 dia meninggal. Jadi kalau kita lihat sih usianya sudah cukup tua, lebih tua daripada apa yang kita sebut dengan gereja Pentakosta. Lebih tua dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Gereja Sidang Jemaat Allah itu baru dimulai pada tahun 1914 di Amerika. Saksi Yehova sudah ada sebelum Gereja Sidang Jemaat Allah. Nah, sebagai pengganti Russell adalah seorang hakim. Jadi seorang hakim yang punya jabatan yang cukup lumayan, namanya Rutherford. Jadi perlu Anda ketahui ketika Russell wafat, itu ada kekosongan kekuasaan. Nah, di sini ada seorang hakim yang cukup cerdik, yang namanya Rutherford, itu mengambil alih kepemimpinan Menara Pengawal. Jadi namanya waktu itu masih Menara Pengawal. Pada tahun 1917 dia mulai memimpin Menara Pengawal ini. Nah, tahun 1919 mereka kemudian menerbitkan publikasi yang lain yang berjudul Awake. Kalau di Indonesia sampai hari ini pun masih ada. Judulnya adalah Sedarlah. Sedarlah, sedar, bukan sadar, sedarlah. Jadi kalau saudara ketemu majalah namanya Sedarlah, itu majalah yang berasal dari Saksi Yehova. Nah, mereka kemudian pada tahun-tahun 1920 sampai tahun 1930, mereka mulai menggunakan media radio, dan mereka juga menggunakan rekaman secara besar-besaran untuk mempublikasikan ajaran-ajaran mereka. Jadi sangat-sangat agresif sekali.
Pada tahun 1933, lebih dari 400 stasiun radio itu menyiarkan gerakan Alkitab, menyiarkan pelajaran Alkitab dari gerakan ini. Banyak ya. Ya, dari lebih dari 400 radio menyiarkan pelajaran Alkitab dari gerakan yang masih diberi nama Menara Pengawal ini. Baru tahun 1931, Menara Pengawal ini diganti namanya dengan Jehovah Witnesses. Ya, Saksi Yehova. Jadi nama Saksi Yehova itu baru dipakai pada tahun 1931. Sebelum tahun 1931 yang dipakai adalah Menara Pengawal. Nah, di bawah kepemimpinan Rutherford ini, anggota Saksi Yehova atau dulunya namanya Menara Pengawal itu bertumbuh pesat dari 10.000 pada tahun 1916 sampai ke 100.000 pada tahun 1942. Banyak ya. Jadi berapa kali lipat ini? Dari 10.000 ke 100.000 itu cepat sekali di bawah kepemimpinan Rutherford. Ya. Nah, ketika Rutherford wafat pada tahun 1942, muncul pengganti-pengganti yang lain. Rutherford digantikan oleh seorang namanya Nathan Knorr. Dia memimpin dari tahun 42 sampai tahun 1977. Kemudian Nathan Knorr diganti oleh Frederick William Franz dari tahun 1977 sampai 1992. Dan kemudian Frederick William Franz ini diganti oleh Milton Henshaw dari tahun 1992 sampai tahun 2000. Dan dari tahun 2000 sampai 2014 itu ada orang yang namanya Don Eldon Adams. Itu pemimpin atau jadi presiden daripada Saksi Yehova. Tahun 2014 dia digantikan dengan seorang yang bernama Robert Ciranko. Robert Ciranko ini yang memimpin Saksi Yehova sampai hari ini, dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Nah, kalau YouTube ada nama Robert Ciranko, ya berarti dia adalah presiden dari Saksi Yehova. Banyak bisa ditemukan di YouTube. Oke. Nah, sekarang sudah kita belajar mengenai sejarahnya seperti apa. Sejarahnya dimulai oleh orang yang namanya Charles Taze Russell, kemudian dikembangkan oleh seorang yang namanya Rutherford, dan kemudian terus maju sampai hari ini di bawah pimpinan Ciranko. Nah, sekarang hal yang kedua yang akan kita pelajari adalah doktrin daripada Saksi Yehova. Yang akan kita pelajari adalah beberapa aspek terpenting, tidak semua aspek. Jadi kita akan belajar mengenai bagaimana pandangan Saksi Yehova mengenai pewahyuan, bagaimana pandangan Saksi Yehova mengenai Allah, bagaimana pemahaman Saksi Yehova mengenai Kristus. Itu yang semua yang akan kita bahas bersama-sama. Kemudian selain kristologi juga mengenai Roh Kudus, bagaimana mereka memandang Roh Kudus, atau pneumatologinya. Kemudian kita juga akan melihat sekilas pengajaran akhir zaman atau eskatologi dari Saksi Yehova. Nah, oke, sekarang kita akan mulai dengan pemahaman mereka mengenai pewahyuan. Ya, bagaimana Saksi Yehova memahami pewahyuan? Saksi Yehova memahami pewahyuan seperti ini. Yang pertama, Alkitab diwahyukan oleh Allah. Dan isinya menyampaikan secara akurat berbagai pemikiran dan kehendak Allah kepada manusia. Nah, itu pemahaman yang pertama. Alkitab diwahyukan oleh Allah dan isinya menyampaikan secara akurat pikiran dan kehendak Allah kepada umat manusia. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hanya Watchtower Society. So, apa yang Watchtower Society? Ya masyarakat mereka sendiri, kelompok Saksi Yehova sendiri yang mampu menafsirkan Alkitab secara benar. Kelompok yang lain seperti kelompok Pentakosta, kelompok Lutheran, kelompok Katolik, kelompok yang lain-lain, Reform, itu semua salah semua. Yang paling benar adalah Watchtower Society. Kemudian New World Translation of the Holy Scriptures ya, merupakan hasil terjemahan Alkitab terbaik dan seharusnya dipakai sewaktu terjadi perbedaan pendapat di antara suatu terjemahan dengan terjemahan yang lain. Jadi mereka punya standar Alkitab sendiri. Standar Alkitab mereka sendiri itu diberi nama New World Translation.
NWD. Iya. Jadi mereka punya Alkitab sendiri, Alkitab yang mereka terjemahkan sendiri, dan kalau ada hal yang kurang jelas, orang harus melihat ke sini, ke New World Translation ini. Nah, pemahaman mereka mengenai pewahyuan. Nah, sekarang kita akan tanggapi satu persatu. Oke, kita lihat. Pernyataan yang pertama tadi yang mengatakan Alkitab Allah, ya, terlihat tadi, Alkitab adalah firman Allah, ya, itu cocok dengan pernyataan Kristen Ortodoks. Ortodoks itu artinya kekristenan yang benar, kekristenan yang lurus. Jadi pernyataan pertama yang menyatakan Alkitab itu adalah firman Allah, di mana di dalamnya, di mana firman Allah itu menyampaikan secara akurat pikiran dan kehendak Allah, itu jelas, sejajar, cocok dengan kita, cocok dengan kelompok-kelompok Kristen yang lurus lainnya, yang benar lainnya. Nah, pernyataan yang kedua punya implikasi bahwa organisasi semacam itu menjadi pengganti Alkitab. Artinya tidak seorang Kristen pun memiliki akses di dalam kebenaran. Sebelum apa yang namanya WTS, ini bukan wanita tunasusila, bukan. World, apa yang disebut dengan Watchtower Society ini memulai karyanya. Jadi mereka memandang bahwa kami yang paling benar. Nah, di samping itu, pernyataan ini cenderung menihilkan arti dari bantuan langsung yang diberikan oleh Roh Kudus bagi kita untuk memahami firman Allah. Nah, jadi kita tahu persis pada waktu kita membaca Alkitab, pada waktu kita sungguh-sungguh belajar, maka di situ ada Roh Kudus yang menerangi kita. Nah, jadi kalau Watchtower Society mengatakan hanya kami yang benar, kalian tidak mungkin benar. Nah, ini kan sesuatu arogansi rohani. Dan pada saat yang sama, pernyataan semacam ini yang menyatakan hanya kami yang benar, hanya kami yang paling benar, kalian keliru. Nah, itu kan artinya menihilkan. Menihilkan apa? Menihilkan karya Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya yang lain. Roh Kudus yang menerangi orang-orang percaya yang lain, Roh Kudus yang menerangi orang-orang Pentakosta, Roh Kudus yang menerangi orang-orang Katolik, Roh Kudus yang menerangi orang Protestan. Itu dinihilkan oleh mereka. Dan ini jelas sekali bertentangan dengan ayat-ayat kitab suci. Memang ada bagian-bagian Alkitab yang sulit, tapi secara umum, secara garis besar, Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita, untuk memahami apa yang ada di dalam firman Tuhan. Pernyataan yang ketiga, yang menyatakan bahwa terjemahan Alkitab mereka yang paling benar, yang namanya benar, terjemahan yang lain itu salah, perlu untuk kita analisa secara lebih perlu yang digunakan oleh saksi Yehova yang disebut dengan New World Bible Translation. Ini diterbitkan pada tahun 1955. Yang menarik hanyalah dari itu anggota-anggota yang pernah belajar bahasa asli Alkitab itu cuma satu. Itu kalau menerjemahkan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, itu kalau menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli, Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, Perjanjian Baru dari bahasa Yunani Koine ke bahasa Indonesia, itu punya tim. Itu banyak sekali ahli-ahli bahasa yang belajar bahasa asli Alkitab, yang belajar bahasa Aramaik, yang belajar bahasa Ibrani, yang belajar bahasa Yunani, cukup lama, bertahun-tahun lamanya. Nah, itu. Dan kalau dibandingkan dengan saksi Yehova ini yang membuat terjemahan, itu penerjemah yang pernah belajar bahasa asli Alkitab itu cuma satu orang. Nathan Knorr itu pernah belajar Yunani cuma 2 tahun. Anda pernah belajar Yunani 2 tahun itu ya paling ya dapat Yunani 1, Yunani 2 gitu aja. Bahasa Yunani 1, bahasa Yunani itu masih basic sekali. Memahami kitab suci, katakanlah Perjanjian Baru saja untuk bahasa Yunani itu sampai ambil bahasa Yunani 5 semester pun itu masih kelabaan kalau bertemu dengan teks-teks yang ditulis oleh Rasul Paulus karena sulit untuk menerjemahkan. Nah, jadi biasanya kalau di sekolah Alkitab
saya mengampu atau mengajar mata kuliah Yunani 3. Yunani 3 itu dulu kalau saya ngajar di Sati, mahasiswa sudah pusing semua karena saya suruh terjemahkan satu kitab yang namanya kitab 1 Yohanes, sudah pusing semua. Nah, apalagi kalau harus menerjemahkan teks-teks Rasul Paulus. Apalagi kalau ketemu dengan kitab Roma yang rumit luar biasa. Nah, itu jadi nggak gampang ya. Jadi kita lihat, jadi Alkitab kalau mengklaim yang terbaik justru perlu ditanyakan apakah memang betul mereka terbaik atau hanya sekedar ngecap lah katanya orang Jawa saja, katanya orang Jawa ngecap. Nah, kemudian yang kita lihat yang selanjutnya adalah bagaimana karakter daripada New World Translation. Terjemahannya otentik? Tidak. Jadi terjemahannya tidak otentik, tidak asli, tidak menampilkan apa yang seharusnya. Jadi terjemahan yang muncul adalah terjemahan yang didesain sedemikian rupa untuk mendukung keyakinan dari organisasi itu sendiri. Nah, jadi ini kan kurang ajar, saudara-saudara sekalian. Jadi orang menerjemahkan itu seharusnya kayak menerjemahkan sejujur mungkin. Kalau ini enggak, terjemahannya dibuat sedemikian rupa sehingga cocok dengan apa yang dimaui oleh organisasi. Nah, ini komentar seorang yang namanya G.R. Mandy. Jadi dia menulis sebuah buku di dalam bahasa Yunani, Manual Grammar of Greek New Testament. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Profesor Mandy ketika dia melihat terjemahan New Translation. Mereka benar-benar berjumpa dengan perikop Alkitab yang tampaknya bertentangan dengan sudut pandang mereka. Mandy mengatakan, mereka dengan sengaja mengubah arti dari terjemahan dengan maksud untuk mengelabui para pembacanya. Itu adalah ketidakjujuran, bahkan sampai tahap tertentu dapat dimengerti sebagai bagian dari pekerjaan iblis sendiri. Jadi ini ahli bahasa Yunani ini, bukunya dulu dipakai sebagai buku teks untuk belajar bahasa Yunani. Ketika diminta untuk memberikan komentar New World Translation itu, ini komentarnya. Jadi Alkitab mereka itu didesain sedemikian rupa untuk mengelabui para pembacanya. Ada ketidakjujuran. Bahkan Profesor Mandy dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan iblis itu sendiri. Keras. Oke, sekarang kita lihat mengenai doktrin Allah. Jadi, saksi Yehova itu menolak gagasan Trinitas. Ini pernyataan-pernyataan mereka. Belum pernah ada doktrin yang lebih memperdayakan ketimbang doktrin tentang Trinitas. Itu pernyataan mereka. Mereka juga mengatakan di dalam kitab suci sama sekali tidak disebutkan soal Trinitas. Iblis adalah pencipta doktrin Trinitas. Itu semua ada di dalam literatur yang saya catat di sini. Jadi mereka menolak gagasan Trinitas atau Tritunggal. Lalu tanggapan kita bagaimana? Tanggapan kita bagaimana? Yang pertama, kata Trinitas memang tidak pernah muncul di dalam Alkitab secara eksplisit, secara tersurat. Jadi kalau Anda cari, itu tidak pernah ada. Namun bukan berarti gagasannya tidak ada. Gagasannya ada. Tidak ada secara eksplisit, tetapi ada. Tidak ada secara tersurat, tetapi ada secara jelas tersirat di dalam Alkitab. Kata Trinitas sendiri pertama kali muncul dari seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus. Apa yang mereka katakan betul. Kata Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, namun bukan berarti gagasan Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Dan sebenarnya argumen semacam ini juga menghantam posisi saksi Yehova itu sendiri. Karena kata Yehova itu sendiri sebenarnya tidak pernah muncul secara eksplisit di dalam Alkitab. Dalam Alkitab yang ada adalah YHWH. YHWH ini susah untuk dilafalkan. Pelafalan seperti Yahweh itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia.
Tetapi pelafalan yang sesungguhnya bagaimana? Itu kita tidak pernah tahu karena orang Yahudi sendiri tidak pernah melafalkan YHWH. Jadi kalau mereka ketemu kata YHWH, mereka akan mengatakan Adonai atau Shem, Hashem, nama itu. Mereka tidak mengucapkan YHWH. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi Yehova itu sendiri juga nggak ada di dalam Alkitab. Itu yang ada adalah YHWH. Nama Yehova sendiri konon diperkenankan oleh seorang yang namanya Raimundus Martini, seorang biarawan Spanyol dari Ordo Dominican di dalam bukunya Puigio Fidei pada tahun 1270. Jadi kalau mereka mengatakan kata Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, itu sebenarnya menghantam posisi mereka sendiri. Kata Yehova sendiri tidak ada dalam Alkitab. Kalau mereka mengatakan ada itu YHWH, YHWH ya ada betul, tapi YHWH bisa jadi tidak pernah dilafalkan sebagai Yehova oleh orang-orang Yahudi sebagai pemilik asli daripada teks itu, karena mereka tidak pernah membaca YHWH. Mereka hanya membacanya dengan kata Adonai atau Hashem, nama itu. Jadi doktrin Trinitas ini, saudara-saudara sekalian, walaupun tidak ada di dalam, walaupun tidak ada di dalam Alkitab, doktrin Trinitas itu ada di dalam Alkitab. Doktrin Trinitas yang ada di dalam Alkitab itu di pengalaman gereja mula-mula. Dari pengalaman gereja mula-mula itu pada akhirnya kemudian mereka merumuskan secara implisit doktrin Trinitas. Dan sekali lagi, doktrin ini bukan dimaksudkan untuk membingungkan atau memperdaya umat Allah. Meski harus bahwa tuntas. Nah, itu kan tempo hari beberapa bulan yang lalu kan saya sudah sempat membahas mengenai Trinitas ini. Bukan suatu hal yang gampang untuk dicerna. Oke. Ya, sekarang mengenai kristologi atau hal yang terkait dengan Kristus. Inti dari ketidaksepahaman Kristen Ortodoks dengan saksi Yehova itu berpusat pada pemahaman mengenai siapakah Yesus Kristus. Nah, itu. Saksi Yehova itu adalah sebuah bentuk dari bidat yang pernah muncul di abad keempat. Bidat dari abad keempat itu diberi nama Arianisme. Bidat itu adalah ajaran yang dianggap gereja sesat, menyimpang jauh. Jadi Arianisme adalah bidat dari abad keempat yang menyangkali keilahian Kristus yang setara dengan Allah. Jadi mereka mengatakan Kristus itu ilahi, tapi bukan berarti bahwa keilahiannya setara dengan Allah. Mereka mengatakan bahwa Kristus adalah ciptaan pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, saksi Yehova itu tidak mengakui Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi sebagai Allah yang lebih rendah daripada Allah yang Maha Kuasa. Di dalam publikasi mereka yang berjudul Bertukar Pikiran mengenai ayat Alkitab halaman 55, di sana dikatakan Yesus disebut dalam Alkitab sebagai Allah yang perkasa. Tetapi ia tidak pernah disebut sebagai yang maha kuasa seperti Yehuwa. Itu yang ada di dalam publikasi mereka, Bertukar Pikiran mengenai Alkitab. Nah, saksi Yehova atau SY di sini singkat, percaya bahwa Yesus adalah ciptaan yang pertama, langsung dari Allah. Jadi dia tidak kekal, sama seperti Allah Bapa. Apa sih yang disebut dengan kekal? Sesuatu itu disebut sebagai kekal apabila dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Itu kekal. Nah, saksi Yehova percaya bahwa Yesus ada awalnya. Karena Yesus itu pernah dicipta. Nah, jadi sekali lagi, Yehova, Yesus adalah ciptaan pertama yang dicipta oleh Allah. Dan sebagai pencipta pertama, kemudian dia menjadi agen aktif dari Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Coba saudara baca apa yang tertulis dalam
bertukar pikiran mengenai ayat Alkitab halaman 427. Di sana dikatakan putra tunggal Allah satu-satunya, putra yang diciptakan oleh Yehova sendiri. Putra ini adalah yang pertama dari semua ciptaan, melalui dia semua perkara lain di surga dan di bumi diciptakan. Ia adalah pribadi terbesar kedua di alam semesta. Jadi saksi Yehova sangat menghormati Yesus, betul. Tetapi penghormatannya tidak sama dengan penghormatan kepada Bapa. Karena Yesus lebih rendah dari Bapa. Karena dia adalah ciptaan pertama yang kemudian menciptakan sisa dari ciptaan-ciptaan yang lainnya. Nah, itu pemahaman saksi Yehova. Nah, kemudian mereka menggunakan beberapa argumen Alkitab. Jadi ketika mereka ngomong Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa, mereka menggunakan beberapa ayat Alkitab. Beberapa di antaranya yang cukup terkenal adalah Wahyu 3 ayat 14. Di sana ditulis saksi yang setia dan yang benar permulaan dari ciptaan Allah. Sudah lihat di sini Alkitab bahasa Indonesia mengatakan Yesus disebut sebagai saksi yang setia dan yang benar permulaan dari ciptaan Allah. Pemahaman saksi Yehova. Mereka memahami hal ini secara harafiah ya, permulaan dari ciptaan. Lihat Yesus ini diciptakan oleh Allah sebagai permulaan dari ciptaan-ciptaan yang lain yang tidak kelihatan. Nah, kalau saudara ketemu mereka disekak kayak gini, kalau Anda tidak punya jawabannya ya saudara hanya menganga aja. Nah, itu loh. Karena sangat tajam sekali di sini karena di sini permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kalau begitu Yesus adalah sesuatu yang dicipta, gitu. Sesuatu yang dicipta. Jadi benar dong. Nah, lalu bagaimana jawab Anda ketika Anda mendapatkan kenyataan semacam ini? Bagian yang lain yang juga mereka kerap angkat di dalam meyakinkan orang-orang Kristen yang mereka injili adalah Kolose 1 ayat 15. Yang dikatakan gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Oh, ini loh. Pemahaman saksi Yehova, Yesus disebut sebagai anak sulung. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah yang tertua dari putra-putra keluarga Allah. Implikasinya karena putra-putra Allah, Anda itu punya awal. Saya dan Anda kan ada awalnya. Kita tidak pernah seperti Allah Bapa. Allah Bapa tidak berawal dan tidak berakhir. Kita ada awalnya. Nah, karena kita ada awalnya, Yesus pun juga ada awalnya karena dia disebut sebagai yang sulung. Kita kan yang bukan sulung ada awalnya, yang sulung pasti ada awalnya. Loh, bagaimana kalau kita ketemu dengan mereka dan bukan ayat-ayat ini? Oke, mari kita lihat lagi. Apa kata mereka? Menurut mereka, Yesus itu adalah penghulu malaikat Mikael. Di dalam buku mereka bertukar pikiran mengenai ayat Alkitab halaman 436 dan 437 dikatakan putra Allah datang ke bumi dan juga dikenal dengan nama itu sejak ia kembali ke surga tempat ia tinggal sebagai putra roh. Jadi saksi Yehova ini percaya bahwa Yesus itu ya sama dengan Mikael. Yesus itu identik dengan Mikael. Oke, mari kita akan tanggapi hal ini. Sebelum kita tanggapi hal itu, kita lihat ini. Yohanes 1 ayat 1c. Nah, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Itu terjemahan milik LAI. Dan saya pikir terjemahan ini sudah terjemahan yang akurat. Yohanes 1 ayat 1c mengatakan, Kai Theos en Hologos. Pada mulanya adalah firman, NRK en Hologos, itu. Firman itu adalah Allah, Kai Theos en Hologos. Nah, saudara-saudara sekalian, ini terjemahan yang akurat. Namun terjemahan LAI ini ditolak. Versi mereka adalah firman itu harus diterjemahkan seorang Allah, bukan adalah Allah. Jadi, mereka menolak pernyataan yang mengatakan firman itu adalah Allah. Itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah firman itu adalah seorang Allah. Kalau dalam bahasa Inggris, God, a God. Gitu. Kalau dalam bahasa Inggris, in the beginning, pada mulanya adalah firman. In the beginning was word, was the word. Dan kemudian the word was God. Gitu. Kalau di dalam terjemahan saksi Yehova,
The word. Nah, the word itu is a God. Implikasinya karena ia ada kata ada artikel, ada kata sandang a itu, Yesus adalah seorang betul Allah, tetapi Allah yang lebih kecil, Allah yang lebih rendah daripada Allah Yehova. Nah, ini adalah tipikal dari bidat yang muncul pada abad keempat, yaitu Arianisme. Jadi jangan heran kalau kemudian saksi Yehova ini disebut dengan bentuk modern dari Arianisme. Oke, tanggapan. Kita tanggapin yang paling gampang lebih dulu. Apakah Yesus sama dengan Mikael? Di dalam kitab suci tidak ada referensi secara eksplisit dan implisit yang menyatakan keduanya itu identik. Tidak pernah ada pernyataan yang eksplisit tertulis dan juga tidak tertulis, tersirat tapi di dalamnya yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mikael. Enggak. Bahkan yang kita lihat keduanya itu tampak kontras sekali. Di dalam contoh apa? Contoh kasus, Mikael dengan otoritasnya sendiri itu tidak berani menghakimi iblis. Itu yang tertulis dalam Yudas ayat 9. Yudas itu hanya satu ayat. Makanya kemudian saya langsung nulis Yudas 9 artinya Yudas 1 ayat 9. Itu karena hanya satu pasal saja. Yudas itu satu pasal saja. Jadi di dalam Yudas ayat 9 dikatakan Mikael dengan otoritasnya sendiri tidak berani menghakimi iblis. Namun di dalam Markus 9 ayat 25 Yesus sendiri dengan tingkatan sebagai manusia Allah itu berani menegur iblis, berani menghardit iblis itu. Kalau Yesus sama dengan Mikael, ya tentu bukan gambar seperti ini yang kita lihat di dalam kitab suci. Jelas di sini Mikael berada pada posisi yang lebih rendah daripada Kristus dan tidak bisa dianggap identik. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan Wahyu pasal 3 ayat 14? Nah, yang mengatakan Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Nah, di sini sekali lagi ini masalah penerjemahan. Kata yang diterjemahkan sebagai permulaan di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, LAI, permulaan, itu bahasa aslinya menggunakan kata arke. Kata arke itu tidak harus diterjemahkan sebagai permulaan. Kata arke bisa diterjemahkan dengan kata origin atau asal mula. Atau bisa diterjemahkan penyebab aktif dari segala sesuatu. Dan dengan pembacaan seperti ini jelas Wahyu 3 ayat 14 dapat difahami atau dapat diterjemahkan Yesus itu adalah asal, penyebab dari segala sesuatu. Jadi kalau dengan pemahaman seperti ini, maka kita tidak bisa menganggap bahwa Yesus itu adalah pribadi yang diciptakan. Karena dia adalah penyebab dari semua ini bisa tercipta. Nah, itu. Jadi itu Wahyu 3 ayat 14. Lalu bagaimana dengan Kolose 1 ayat 15 yang menyebut Yesus sebagai yang sulung? Yang sulung dari ciptaan, dari semua ciptaan. Nah, sekali lagi ini masalah terjemahan juga. Kata yang sulung di dalam bahasa Yunani menggunakan kata prototokos. Nah, kata prototokos ini bisa memiliki 3 macam pengertian. Pengertian yang semuanya terkait dengan yang pertama dalam tanda kutip. Yang pertama bisa dipahami pertama dari urutan waktu, yang pertama dari urutan posisi, yang pertama dari urutan hubungan. Urutan waktu itu ya contohnya kalau yang namanya anak pertama itu kan biasanya disebut dengan nama Eka. Anak kedua disebut nama Dwi. Anak ketiga disebut dengan nama Tri. Jadi kalau di sini ada Pak Tri Joko pasti anak ketiga. Tidak mungkin anak pertama, tidak mungkin. Anak pertama mesti Eko. Eko itu mesti anak pertama. Gitu. Jadi kata sulung di sini kalau dipahami dalam pengertian waktu, ya memang benar itu. Jadi ini kalau kita gunakan bahasa sehari-hari ya yang sulung itu ya yang Eko itu. Tetapi kata sulung itu tidak harus difahami hanya dalam kaitannya dengan urutan waktu. Karena kata prototokos itu bisa diterjemahkan dengan yang pertama dalam kaitannya dengan posisi. Posisi yang paling utama, posisi yang pertama itu bisa digunakan kata prototokos atau memiliki hubungan yang terutama
Itu bisa diterjemahkan dengan kata prototokos. Jadi Kristus tidak harus difahami di dalam urutan waktu yang pertama. Dalam urutan waktu yang pertama, kita kan disebut sebagai anak-anak Allah. Kita ada awal. Kalau kemudian Kristus disebut yang sulung, disebut prototokos, itu bukan berarti juga Kristus itu juga ada awalnya. Enggak. Jadi saya menyingkirkan pemahaman yang pertama. Itu dalam kaitannya dengan urutan waktu dari kata prototokos ini. Saya pemahaman yang kedua atau pemahaman yang ketiga. Jadi kata sulung di sini mungkin kurang tepat lah terjemahannya. Mungkin lebih tepat digunakan kata yang terutama dalam posisi. Yang terutama dalam posisi. Dalam hubungan dia yang terutama di dalam hubungan. Hubungan yang terdekat dengan Allah. Bapa ya dia. Dalam hal kepentingan, posisi, dia yang terutama di hadapan Allah Bapa. Ya dia. Gitu. Jadi kalau kita memahami kata prototokos semacam ini, kita bisa menjawab pemahaman suatu waktu kalau kita berhadapan dengan orang roh saksi Yehova. Kata sulung itu jangan difahami dalam pengertian urutan waktu gitu loh. Dulu kemudian yang lainnya ada kemudian. Tapi yang ada ini kan dicipta, sama seperti yang ada lainnya juga dicipta. Jangan pakai pemahaman seperti itu. Pemahaman posisi, pakailah pemahaman hubungan gitu loh. Jadi kalau saya diminta untuk menulis ulang terjemahan Alkitab LAI, saya akan menghindari kata sulung ini. Saya akan menggunakan kata yang terutama. Supaya tidak muncul kebingungan. Supaya tidak digunakan sebagai sasaran tembak oleh orang-orang saksi Yehova. Oke. Jadi sekali lagi, berdasarkan konteks, maka pengertian kata prototokos yang paling sesuai menurut Kolose itu adalah ya terutama di dalam hubungan, terutama dalam posisi, tetapi tidak mungkin terutama dalam kaitannya dengan waktu. Karena di dalam ayat yang ke-16 dari Kolose pasal 1 dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu, dia tidak diciptakan. Oke, lalu bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1c? Nah, sebuah studi komprehensif yang orang ahli Perjanjian Baru namanya Murray J. Harris, dalam terang tata bahasa, tata kalimat, dia menemukan yang terbaik dari kait theos and hologos. Itu adalah the word was God. Firman itu adalah Allah. Bukan firman itu adalah seorang Allah. Enggak. Terjemahan dari saksi Yehova adalah seorang Allah. Itu salah, kata Murray J. Harris. Terjemahan yang terbaik adalah firman itu adalah Allah. Nah, kalau firman itu adalah seorang Allah, memang pengertian yang bisa muncul di dalamnya adalah Yesus itu lebih rendah daripada Allah. Tetapi kalau dikatakan the word was God, firman itu adalah Allah, pemahaman yang muncul di sini adalah bahwa Yesus itu setara di dalam esensinya dengan Allah Bapa. Nah, Yesus tidak lebih rendah daripada Allah Bapa. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai doktrin Roh Kudus. Roh Kudus menurut saksi Yehova adalah daya aktif seperti api atau listrik. Tapi dia bukanlah seorang pribadi. Jadi hanya sekedar power of God. Jadi dalam literatur mereka tertulis kata-kata semacam ini. Hasil perbandingan teks Alkitab yang mengacu pada Roh Kudus menunjukkan bahwa ia dibicarakan sebagai memenuhi orang. Orang dapat dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak satupun dari ungkapan ini akan cocok kalau Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dari saksi Yehova menolak pemahaman bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Bagi mereka Roh Kudus hanya sekedar kuasa. Roh Kudus is the power of God, not the person of God. Tanggapan. Alkitab menggambarkan Roh Kudus sebagai pribadi. Jelas sekali, buktinya dia memiliki karakter seorang pribadi.
Alkitab menggambarkan Roh Kudus memiliki emosi. Roh Kudus memiliki intelek atau pemikiran, kecerdasan. Roh Kudus memiliki kehendak. Nah, ini adalah ciri-ciri dari seorang pribadi. Punya emosi, punya kehendak, punya intelek, itu adalah ciri-ciri dari seorang pribadi. Demikian pula kalau kita lihat metafor atau gambaran-gambaran yang dipakai untuk Roh Kudus, juga menggambarkan gambaran seorang pribadi. Gambaran Roh Kudus itu bukan hanya air, bukan hanya api, bukan hanya minyak. Di dalam Alkitab, Roh Kudus juga digambarkan sebagai saksi, digambarkan sebagai penghibur, digambarkan sebagai pembela. Nah, ini semua adalah gambaran-gambaran yang menunjukkan seorang pribadi, bukan hanya sekedar kuasa. Nah, oke, sekarang kita masuk di dalam eskatologi. Eskatologi itu fokus mengenai akhir zaman. Jadi, penganut-penganut saksi Yehova itu menantikan Firdaus yang mereka pahami akan muncul di muka bumi sesudah selesainya Perang Armageddon. Nah, itu loh. Dan mereka mengatakan Firdaus ini adalah masa depan. Firdaus masa depan itu ada di muka bumi. Jadi semua orang yang menjadi bagian dari saksi Yehova yang tidak termasuk kelompok elit, jadi mereka punya kelompok elit. Kelompok elit mereka jumlahnya 144.000. 144.000 ini akan masuk ke surga. Sisanya tidak boleh masuk ke surga. Sisanya hanya boleh masuk ke, katakanlah, apa yang kita kenal dengan langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Jadi kalau Anda penganut saksi Yehova, Anda tidak mungkin ke surga. Surga hanya milik 144.000 orang. Elit, VIP. Yang tidak VIP cukup masuk di langit dan bumi yang baru. Jadi mereka membedakan. Nah, jadi mereka membedakan dua kelompok. Kelompok elit 144.000 dan kelompok non elit yang masuk langit dan bumi yang baru. Mereka menolak adanya neraka. Orang yang fasik itu akan dimusnahkan. Tidak dimasukkan dalam neraka tapi dimusnahkan. Ini yang disebut dengan namanya anihilasi. Nah, tanggapan. Pembagian dua kelas Kristen, yang elit 144.000 dan bukan elit, ini tidak pernah dikenal dalam kitab suci. Semua orang Kristen itu adalah satu dalam Kristus dan semuanya punya pengharapan yang sama. Nggak ada pembedaan-pembedaan yang satu elit dan yang satu tidak elit. Gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat kitab Wahyu itu kan kitab yang sangat simbolik. Jadi 144.000 ini tidak harus dipahami sebagai gambaran harafiah mengenai jumlah orang yang masuk ke surga. Itu adalah suatu pemahaman yang kurang tepat. Nah, itu. Nah, gagasan mengenai langit dan bumi yang baru itu sendiri benar. Jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan sesuatu itu bidat, bukan berarti bahwa semuanya salah. Ada yang benar, ada yang salah. Bagaimana mengenai neraka? Saya sudah pernah bahas secara panjang lebar di GEO Jawab ini, bahwa kami Gereja Sedang Cepat Allah tidak menganut pandangan anihilasi. Ada beberapa teks semacam Matius 25 ayat 46, Wahyu 14 ayat 11, dan seterusnya. Semuanya berbicara mengenai adanya tempat penghukuman yang disebut dengan nama neraka. Itu pemahaman daripada Gereja Sedang Cepat Allah. Ya. Nah, sekarang bagian yang selanjutnya kita sudah bahas mengenai doktrin. Nah, sekarang praktek-praktek kehidupan mereka gimana? Mereka menolak yang namanya narkoba. Harusnya orang Kristen ini belajar banyak dari mereka dalam praktek kehidupan. Banyak orang Kristen yang sudah dilahirkan baru juga masih narkoba. Bertobat dulu. Murni dalam kehidupan seksual. Kan bagus. Hanya masalahnya mereka punya keterlibatan sosial yang amat terbatas. Mereka mengembangkan mentalitas kita dan mereka. Bagi mereka, setiap orang yang berada di luar kubu mereka, itu berasal dari kubu iblis. Jadi mentalitas kami dan mentalitas mereka itu kuat sekali. Kemudian kontrol yang ketat. Pengikut tidak boleh membaca literatur yang anti saksi Yehova. Jadi tidak boleh baca buku yang tidak setuju dengan mereka. Yang cocok aja yang boleh dibaca.
Anak-anak tidak didorong untuk menempuh pendidikan tinggi. Lah biasa yang namanya cult itu memang membodohkan orang. Jadi kalau ada pendeta yang membuat kita bodoh, ya itu pendeta-pendeta yang punya warna cult, warna punya yang punya gaya-gaya sektarian. Menghormati pemerintah namun tidak berpartisipasi dalam pemilu, tidak menghormati bendera. Nah, itu. Kemudian community life, jemaat, keseluruhan jemaat itu bertemu dalam kingdom halls. Para pelayannya tidak menerima persembahan kasih. Punya disiplin yang ketat, yang tidak mengikuti aturan ditendang keluar dari organisasi. Ketat ini. Perjamuan kudus itu hanya dilakukan setahun sekali pada tanggal kematian Kristus. Itu setiap tanggal 14 bulan Nisan. Itu bertepatan dengan Jumat Agung lah kalau di Kristen. Dan itu pun katanya hanya 144.000 orang elit yang boleh ambil bagian. Ya, pada tahun 1999 jumlah yang boleh ambil bagian di seluruh dunia ini cuma 8.755 orang. Sekarang ya makin berkurang lagi. Ini. Nah, kemudian mereka adalah pelajar-pelajar Alkitab yang serius. Saksi-saksi Yehova itu diajar, diindoktrinasi kuat sekali. Mungkin bisa dikatakan dicuci otaknya. Ini yang menyebabkan saksi-saksi Yehova ini sukar sekali untuk bertobat. Sukar untuk ditobatkan. Saksi-saksi Yehova diharuskan untuk datang dalam pertemuan mereka sedikitnya 5 kali per minggu. Bayangkan. Walaupun masih ada kontroversi. Ada seorang penulis internet yang mengatakan bukan 5 tapi 3. Walaupun 3 itu pun sudah cukup banyak. Ya. Di Grogol aja sekali seminggu. Di GW Jawab ya. Dan kutipan dari Ensiklopedia Britannica dikatakan mereka harus belajar bersama itu 5 jam per minggu. Kita paling sejam lah seminggu. Ya wajar apabila kemudian rata-rata ilmunya kalah itu. Dan dari seorang pendeta penatua saksi Yehova didapatkan keterangan bahwa kebaktian mereka pada hari Minggu hanya sekitar 15 menit digunakan untuk doa pujian. Sedangkan acara firman Tuhan ada 2 kali dengan total waktu 1/3/4 jam atau bahkan lebih. Jadi fokusnya pada telaah firman, mematangkan firman. Jadi jangan heran penguasaan bahan mereka itu rata-rata bagus dibanding dengan orang-orang Kristen biasa. Saksi-saksi Yehova ini dipersiapkan secara khusus untuk menghadapi orang Kristen. Dan ini yang ironis, sebaliknya jarang dari antara gereja atau hamba Tuhan yang menyiapkan jemaatnya untuk menghadapi saksi-saksi Yehova. Sehingga perdebatan di antara orang-orang Kristen dengan saksi-saksi Yehova hampir selalu, walaupun tidak selalu ya, hampir selalu saksi-saksi Yehova yang menang gitu. Saksi Yehova itu menggunakan literatur dengan luar biasa hebatnya. Tidak ada agama atau bidat lain di seluruh dunia yang bisa menandingi saksi Yehova dalam penggunaan literatur. 2 majalah yang sangat terkenal adalah Menara Pengawal dan Sedarlah. Itu adalah majalah yang cukup menarik. Saya punya beberapa. Nah, saksi-saksi Yehova ini luar biasa dalam memberitakan Injil. Kalau saudara tahu, di dunia ini ada sebuah gereja di Amerika, di Florida, yang dikembalakan oleh pendeta James Kennedy almarhum. Dari gereja ini kemudian lahir sebuah gerakan yang namanya Evangelism Explosion. Di Indonesia dikenal dengan nama II. Ini gereja yang luar biasa, mungkin dianggap sebagai gereja yang paling agresif di dunia. 15% dari jemaatnya itu aktif memberitakan Injil. Namun kalau dibandingkan dengan saksi Yehova masih kalah. 15% ini dianggap yang salah satu yang tertinggi di dunia. Masih kalah kalau dibandingkan dengan saksi Yehova yang dikatakan 37,5% dari anggota-anggotanya itu aktif di dalam menginjilkan atau menginjil atau menobatkan orang. Luar biasa. Nah, statistik saksi-saksi Yehova untuk tahun 2001 tentang Indonesia sebagai berikut. Jumlah pengunjung biasa dalam kebaktian itu 36.000 lebih. Sedangkan jumlah saksinya 16.000 lebih. Itu kalau dihitung persentasenya, yang memberitakan Injil dari 36.000 ini 44,6%. Dari 2, 1 aktif dalam memberitakan Injil. Wah, powerful sekali. Jadi jangan heran kalau kemudian pertambahannya luar biasa. Jadi
Saksi Yehova juga iconoclastic. Iconoclastic itu artinya apa? Ini overthrowing traditional or popular ideas. Jadi mereka membuang gagasan-gagasan tradisional atau gagasan populer. Contohnya mereka tidak merayakan Natal, mereka tidak merayakan Paskah, mereka tidak merayakan ulang tahun, mereka tidak merayakan Hari Ibu, tidak menghormati bendera negara, tidak boleh melakukan transfusi darah, itu praktek-praktek mereka. Jadi parah. Jadi kalau saudara perlu transfusi darah, kalau jadi saksi Yehova parah, nggak boleh itu. Jadi mereka juga punya gambar Yesus disalib yang agak beda. Kalau di kita kan tangan Yesus itu terbentang dua. Kalau di mereka terikat ke atas seperti ini. Jadi Yesus dihukum mati pada tiang kayu salib yang berdiri tegak. Nggak ada palangnya. Nah, semacam ini. Nah, ini yang disebut dengan nama iconoclastic. Jadi gagasan yang populer, gagasan tradisional itu dibuang dan diganti dengan gagasan mereka sendiri. Nah, bagaimana saksi Yehova merekrut anggota baru? Door to door. Dari pintu ke pintu. Menarik sekali, menurut statistik, itu rata-rata diperlukan kunjungan ke 740 rumah sebelum pada akhirnya dimenangkan satu orang. Luar biasa ya. Dari 740, baru satu yang bisa dimenangkan. Tapi itu suatu hal yang luar biasa. Nah, ini prosesnya, 7 tahap. Jadi pertama-tama memberikan literatur kepada sasaran, kemudian di follow up, kemudian kalau sudah mulai tertarik, mulai dilibatkan di dalam book study, nah, kemudian sesudah itu tahap keempat, Kingdom Hall Meetings, kemudian diajak di dalam ibadah, dan kemudian dilatih di dalam traktat. Banyak sekali setiap minggu itu di taman-taman itu Anda akan ketemu dengan orang-orang yang kayak begini kalau saudara berkunjung di Filipina. Dan kemudian baru dibaptis. Nah, itu gambaran perkenalan kita dengan saksi Yehova. Tuhan memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian.